Apakah Anda pernah merasa sudah makan sayur setiap hari, tetapi tubuh tetap cepat lelah, perut terasa kembung, atau energi menurun? Banyak lansia berpikir bahwa semua sayur itu selalu menyehatkan, dan mereka mengonsumsinya dengan rutin tanpa memperhatikan jenis, porsi, atau cara memasak. Padahal, beberapa sayur yang tampak sehat justru bisa menimbulkan masalah bagi tubuh, terutama jika kondisi pencernaan, ginjal, atau metabolisme mulai menurun seiring bertambahnya usia. Saya Dr. Indri, dan selama bertahun-tahun menangani pasien lansia, saya sering menemukan kasus yang mengejutkan. Pak Slamet, 65 tahun, mengonsumsi kol dan brokoli mentah setiap hari agar tetap sehat, tetapi sering kembung dan tidak nyaman di perut. Pak Joko, 63 tahun, rutin mengonsumsi bayam dan daun singkong, akhirnya mengalami nyeri pinggang karena batu ginjal kecil yang terbentuk dari oksalat. Bu Ratna, 68 tahun, gemar makan salad segar setiap hari, namun kadang mual dan diare karena bakteri atau zat anti-nutrisi dalam sayur mentah. Cerita mereka menunjukkan bahwa menurunnya kenyamanan tubuh setelah makan sayur bukan hanya kebetulan, tetapi ada alasan medis yang jarang dibahas. Sayur tetap penting untuk kesehatan, tetapi mengetahui jenis yang aman, cara mengolahnya, dan porsi yang sesuai adalah hal yang sangat krusial untuk lansia. Dengan sedikit perhatian dan penyesuaian, tubuh bisa tetap bugar, pencernaan lancar, dan risiko gangguan kesehatan berkurang. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, sudahkah Anda benar-benar memperhatikan jenis sayur yang Anda makan setiap hari, atau masih menganggap semua sayur sama dan selalu aman untuk tubuh lansia? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak lansia berpikir bahwa semua sayur itu sehat dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. Namun kenyataannya, beberapa jenis sayur justru bisa menimbulkan masalah kesehatan, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau dalam bentuk olahan tertentu. Pak Hadi, 66 tahun, datang kepada saya dengan keluhan sering merasa lelah, kepala terasa berat, dan tekanan darahnya naik mendadak. Awalnya ia bingung, karena sehari-harinya rutin makan sayur dan mengira itu pasti menyehatkan. Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata ia rutin mengonsumsi sayur asin dan kalengan hampir setiap hari, seperti acar, sayur kalengan, dan sayur yang dia beri banyak garam. Kebiasaan ini ternyata berdampak signifikan pada tekanan darah. Natrium yang tinggi dalam makanan olahan atau sayur asin menyebabkan tubuh menahan air, sehingga volume darah meningkat dan jantung harus bekerja lebih keras. Menurut penelitian dari American Heart Association, konsumsi natrium yang berlebihan adalah salah satu faktor utama penyebab hipertensi pada lansia. Tekanan darah yang tinggi bukan hanya membuat tubuh cepat lelah, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Selain itu, natrium tinggi dapat memengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Pak Hadi juga mengalami pembengkakan ringan di kaki karena retensi cairan. Hal ini sering terjadi pada lansia, karena kemampuan ginjal menurunkan natrium secara efisien mulai menurun seiring bertambahnya usia. Beberapa studi menunjukkan bahwa membatasi asupan natrium hingga kurang dari 2.300 mg per hari dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko komplikasi. Solusi sederhana tetapi efektif adalah mengganti sayur kalengan atau acar dengan sayur segar, direbus, dikukus, atau ditumis dengan sedikit minyak sehat. Pak Hadi mulai menambahkan sayur seperti bayam, wortel, dan labu yang dimasak dengan minimal garam, serta menambahkan rempah alami untuk memberi rasa. Hasilnya, dalam beberapa minggu, tekanan darahnya lebih stabil, rasa lelah berkurang, dan energi meningkat.
Selain itu, memantau tekanan darah secara rutin sangat penting. Lansia yang terbiasa mengecek tekanan darah sendiri atau rutin kontrol ke dokter bisa lebih cepat mengetahui jika ada kenaikan yang signifikan dan mengambil tindakan segera. Mengkombinasikan gaya hidup sehat, makanan rendah natrium, olahraga ringan, hidrasi cukup, dan pemeriksaan rutin terbukti secara global menjaga kesehatan jantung, ginjal, dan stamina tetap optimal. Kunci utamanya adalah memahami bahwa tidak semua sayur aman dalam jumlah atau bentuk tertentu. Dengan memilih sayur segar, mengurangi garam berlebihan, dan memperhatikan kondisi tubuh, lansia tetap bisa menikmati sayur tanpa mengorbankan kesehatan. Perubahan kecil ini, jika dilakukan konsisten, dapat membuat perbedaan besar dalam energi, stamina, dan kualitas hidup sehari-hari. Serat adalah nutrisi yang sangat penting untuk pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Namun, bagi sebagian lansia, konsumsi sayur berserat tinggi dalam jumlah besar bisa menjadi masalah. Saya masih ingat Pak Slamet, 65 tahun, seorang pensiunan yang sangat peduli pada kesehatan. Ia selalu mengonsumsi kol, brokoli, dan bayam mentah setiap hari karena ingin menjaga tubuh tetap sehat. Namun, belakangan ia sering mengeluh perut terasa penuh, kembung, bahkan sesekali terasa nyeri ringan setelah makan. Saat saya jelaskan, ternyata ini adalah efek wajar dari serat yang terlalu tinggi pada sistem pencernaan lansia. Seiring bertambahnya usia, otot dan jaringan di saluran pencernaan mengalami penurunan kekuatan dan elastisitas. Pencernaan tidak secepat dan seefisien saat muda, sehingga serat yang terlalu banyak bisa menumpuk gas, menimbulkan kembung, dan kadang membuat lansia merasa kurang nyaman. Menurut penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, lansia perlu menyesuaikan asupan serat mereka dengan kemampuan pencernaan dan memperkenalkan serat secara bertahap agar tubuh bisa menyesuaikan diri. Selain itu, serat yang tinggi juga dapat memengaruhi penyerapan beberapa nutrisi penting. Pak Slamet mulai mengalami sedikit kekurangan zat besi karena konsumsi sayur mentah yang tinggi serat mengikat mineral tertentu sehingga tidak diserap optimal oleh tubuh. Dalam beberapa kasus, serat tinggi juga dapat memperlambat pengosongan lambung yang membuat lansia merasa cepat kenyang dan kurang nafsu makan. Padahal tubuh tetap membutuhkan asupan protein dan vitamin penting untuk menjaga energi. Solusinya adalah menyesuaikan jenis dan cara penyajian sayur. Memasak sayur hingga lembut dengan cara direbus, dikukus, atau ditumis ringan dapat membantu pencernaan lebih mudah. Mengombinasikan sayur berserat tinggi dengan protein dan lemak sehat juga dapat memperlambat efek gas berlebih dan membantu tubuh menyerap nutrisi lebih baik. Pak Slamet mulai mempraktikkan cara ini. Sayur dikukus atau direbus, porsi disesuaikan, dan tidak dikonsumsi mentah setiap hari. Hasilnya, keluhan kembung berkurang, energi lebih stabil, dan nafsu makannya kembali normal. Selain itu, hidrasi sangat penting. Air membantu serat bergerak melalui saluran pencernaan dan mencegah sembelit. Banyak lansia yang mengurangi minum karena khawatir sering buang air kecil, padahal tubuh tetap membutuhkan cairan yang cukup. Menurut National Institute on Aging, minum cukup air, sekitar 6-8 gelas per hari, sangat membantu pencernaan tetap lancar dan menjaga stamina tubuh. Kuncinya adalah menyeimbangkan asupan serat dengan kondisi tubuh. Serat tetap penting untuk mencegah sembelit, menurunkan kolesterol, dan menjaga kesehatan jantung. Tetapi cara konsumsi dan porsi harus disesuaikan dengan kemampuan pencernaan lansia. Dengan memperhatikan jenis sayur, metode memasak, dan hidrasi yang cukup, lansia bisa tetap menikmati manfaat serat tanpa mengorbankan kenyamanan dan energi sehari-hari. Banyak lansia berpikir bahwa semua sayur itu aman dan menyehatkan. Tapi, beberapa jenis sayur ternyata bisa memberi efek samping bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Pak Joko, 63 tahun, seorang pensiunan pegawai swasta, datang dengan keluhan nyeri pinggang yang muncul secara tiba-tiba. Ia awalnya mengira hanya kram otot karena sering duduk lama.
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata penyebabnya adalah batu ginjal kecil yang terbentuk akibat konsumsi bayam dan daun singkong secara berlebihan. Sayur seperti bayam, beet, rhubarb, dan beberapa jenis kacang hijau mengandung zat bernama oksalat. Oksalat adalah senyawa alami yang jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi dapat mengikat kalsium di dalam ginjal dan membentuk kristal kecil yang lama-lama menjadi batu ginjal. Penelitian dari National Kidney Foundation menunjukkan bahwa konsumsi oksalat berlebihan tanpa asupan cairan yang cukup adalah salah satu faktor risiko utama pembentukan batu ginjal, terutama pada lansia yang fungsi ginjalnya mulai menurun secara alami. Pak Joko termasuk orang yang sangat memperhatikan kesehatan. Ia mengonsumsi bayam dan daun singkong setiap hari dalam porsi besar karena ingin tetap bugar. Namun, tubuh lansia berbeda dengan tubuh orang muda. Fungsi ginjal menurun seiring bertambahnya usia. Kemampuan untuk membersihkan zat sisa seperti oksalat dari darah pun ikut menurun. Inilah alasan mengapa lansia lebih rentan mengalami batu ginjal, meskipun pola makan mereka terlihat sehat. Selain itu, konsumsi oksalat berlebihan juga bisa memengaruhi penyerapan mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Pak Joko sempat mengalami kram otot ringan dan mudah lelah karena kekurangan kalsium akibat oksalat yang mengikat mineral tersebut. Studi dari European Journal of Nutrition menunjukkan bahwa oksalat yang tinggi dalam sayur harus diimbangi dengan konsumsi mineral yang cukup dan hidrasi yang adekuat agar tubuh tetap optimal dalam menyerap nutrisi. Solusi untuk masalah ini cukup sederhana, tapi membutuhkan konsistensi. Pertama, jangan terlalu sering mengonsumsi sayur tinggi oksalat. Batasi bayam, beet, dan daun singkong menjadi beberapa kali seminggu, bukan setiap hari. Kedua, selalu minum air yang cukup, minimal 6 hingga 8 gelas sehari. Air membantu mengencerkan oksalat dalam urin sehingga mengurangi risiko pembentukan batu ginjal. Ketiga, merebus sayur terlebih dahulu dapat menurunkan kadar oksalat, sehingga tetap aman dikonsumsi. Pak Joko mulai mengikuti langkah ini. Bayam direbus ringan, porsi dikurangi, dan ia menambahkan air putih lebih banyak setiap hari. Perubahan ini membawa dampak signifikan. Nyeri pinggang Pak Joko berkurang, urin lebih lancar, dan ia merasa energinya kembali stabil. Tidak hanya itu, dengan mengombinasikan sayur rendah oksalat dengan nutrisi lain, seperti kacang-kacangan yang kaya magnesium dan susu rendah lemak, tubuhnya tetap mendapatkan mineral penting tanpa risiko batu ginjal. Selain itu, penting juga bagi lansia untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Tes fungsi ginjal, kadar kalsium, dan pemeriksaan urin dapat membantu mendeteksi risiko pembentukan batu ginjal lebih awal, sehingga tindakan pencegahan bisa segera dilakukan. Penelitian global menunjukkan bahwa deteksi dini dan perubahan pola makan terbukti menurunkan risiko batu ginjal hingga 50% pada lansia. Kuncinya adalah memahami tubuh sendiri dan menyesuaikan pola makan. Sayur tetap penting untuk kesehatan jantung, pencernaan, dan energi, tetapi tidak semua sayur cocok dikonsumsi dalam jumlah besar setiap hari oleh lansia. Dengan memperhatikan jenis sayur, metode memasak, porsi, dan hidrasi, lansia tetap bisa menikmati manfaat sayur tanpa mengorbankan kesehatan ginjal. Pak Joko pun merasakan kualitas hidupnya meningkat. Ia tetap bugar, lebih percaya diri, dan tidak lagi cemas dengan nyeri pinggang yang sebelumnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Mempelajari bagaimana tubuh bereaksi terhadap makanan tertentu adalah langkah penting bagi lansia. Tubuh memberi sinyal, dan dengan memahami sinyal tersebut, kita bisa menyesuaikan pola makan agar tetap sehat, energik, dan bebas dari risiko penyakit tersembunyi yang sering tidak disadari. Memasukkan sayur dalam pola makan tetap penting, tetapi cerdas dalam memilih jenis sayur, metode memasak, dan menjaga hidrasi adalah kunci agar tubuh tetap bugar, ginjal tetap sehat, dan energi tetap optimal di usia lansia.
Banyak lansia yang berpikir bahwa semakin banyak sayur mentah yang dikonsumsi, semakin sehat tubuhnya. Namun, kenyataannya, beberapa jenis sayur mentah bisa menimbulkan risiko tertentu, terutama bagi lansia yang sistem pencernaan dan metabolisme tubuhnya mulai menurun. Saya masih ingat, Bu Ratna, 68 tahun, seorang pensiunan guru. Ia selalu menyukai salad segar setiap hari, dengan selada, kangkung mentah, dan beberapa sayur daun lainnya. Semula ia merasa bugar, tetapi kemudian muncul keluhan seperti mual ringan, perut kembung, dan kadang diare setelah makan. Setelah diperiksa, keluhan ini ternyata berkaitan dengan bakteri dan zat anti nutrisi pada sayur mentah. Sayur mentah yang tidak dicuci dengan benar bisa mengandung bakteri seperti E. coli atau Salmonella yang dapat menimbulkan infeksi ringan hingga serius, terutama bagi lansia yang daya tahan tubuhnya mulai menurun. Studi dari World Health Organization menegaskan bahwa kelompok lansia sangat rentan terhadap infeksi makanan karena sistem imun yang melemah, sehingga mencuci sayur secara menyeluruh dan memasaknya sebisa mungkin menjadi langkah penting untuk mencegah gangguan kesehatan. Selain risiko infeksi, beberapa sayur mentah juga mengandung zat anti-nutrisi, yaitu senyawa yang menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan zinc. Kangkung, kacang panjang, dan beberapa sayur daun hijau mengandung senyawa seperti asam oksalat atau fitat yang dapat mengikat mineral dalam tubuh sehingga tidak terserap optimal. Bu Ratna mengalami gejala ringan berupa mudah lelah dan kram otot, yang ternyata berhubungan dengan penyerapan mineral yang terganggu akibat konsumsi sayur mentah berlebihan. Menurut penelitian dari European Journal of Clinical Nutrition, metode memasak ringan seperti merebus atau mengukus dapat menurunkan kandungan anti-nutrisi hingga 50–70% tanpa mengurangi nilai gizi penting lainnya. Saya selalu menyarankan lansia untuk menyeimbangkan konsumsi sayur mentah dan matang. Misalnya, salad bisa diberikan sekali atau 2 kali seminggu. Sementara sebagian besar sayur dikukus atau direbus untuk mempermudah pencernaan dan meningkatkan penyerapan mineral. Bu Ratna mulai mengikuti saran ini. Selada tetap dikonsumsi, tetapi kangkung dan kacang panjang dikukus ringan. Ia juga menambahkan sedikit minyak zaitun untuk meningkatkan penyerapan vitamin larut lemak. Hasilnya, gejala kembung dan mual berkurang, energi lebih stabil, dan pencernaan kembali lancar. Hidrasi juga menjadi faktor penting. Air membantu tubuh memproses serat dan mineral, serta mengurangi efek samping dari zat anti-nutrisi. Banyak lansia mengurangi konsumsi air karena takut sering buang air kecil. Padahal, tubuh tetap memerlukan minimal 6–8 gelas per hari agar pencernaan dan ginjal berfungsi optimal. Pak Budi, 67 tahun, yang rutin mengonsumsi sayur mentah tetapi jarang minum air cukup, sempat mengalami sembelit ringan dan nyeri pinggang. Setelah ia meningkatkan asupan air harian, gejala ini membaik secara signifikan. Selain itu, variasi jenis sayur juga penting. Mengonsumsi satu jenis sayur dalam jumlah banyak dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan dan anti-nutrisi. Sedangkan mengombinasikan beberapa jenis sayur matang dan mentah dengan porsi seimbang, membantu tubuh mendapatkan semua nutrisi penting. Lansia juga disarankan mengombinasikan sayur dengan protein sehat seperti ikan atau tahu agar penyerapan nutrisi lebih optimal. Kunci menjaga kesehatan dengan sayur adalah cerdas memilih jenis sayur, memperhatikan cara memasak dan menyesuaikan porsi dengan kemampuan tubuh. Sayur mentah tidak sepenuhnya buruk, tetapi tidak semua sayur aman dikonsumsi mentah setiap hari, terutama bagi lansia. Mengombinasikan sayur matang dan mentah, menjaga hidrasi, dan memastikan kebersihan sayur dapat mencegah infeksi, meningkatkan penyerapan mineral, dan menjaga stamina tetap optimal. Bu Ratna kini merasakan perubahan nyata. Perut nyaman, energi stabil sepanjang hari, dan tidak lagi khawatir mual atau kram otot setelah makan sayur. Tubuh lansia memang lebih sensitif, tetapi dengan perhatian pada cara konsumsi sayur, hidrasi, dan variasi nutrisi, lansia tetap bisa menikmati manfaat sayur untuk kesehatan jantung, tulang, dan pencernaan, tanpa risiko yang sering terabaikan. Ini adalah langkah sederhana, namun sangat penting agar tubuh tetap bugar, vitalitas terjaga, dan kualitas hidup meningkat di usia lanjut. Menjaga kesehatan bukan hanya soal mengonsumsi makanan sehat,
tetapi juga memahami apa yang tepat untuk tubuh kita. Sayur memang sangat penting untuk stamina, pencernaan, dan kesehatan jantung. Tetapi tidak semua sayur selalu aman jika dikonsumsi sembarangan, terutama bagi lansia. Memilih sayur yang tepat, memasaknya dengan benar, dan menyesuaikan porsi dengan kemampuan tubuh adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Mulai sekarang, perhatikan sinyal tubuh, cuci sayur dengan bersih, masak sebagian sayur, konsumsi dalam jumlah yang wajar, dan jangan lupa minum air yang cukup setiap hari. Dengan langkah sederhana ini, tubuh tetap bugar, pencernaan lancar, dan risiko penyakit tersembunyi berkurang. Lansia yang peduli pada pola makan dan kebiasaan sehat dapat menikmati energi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan kualitas hidup yang meningkat. Bagikan informasi penting ini kepada keluarga, teman, atau grup WhatsApp agar lebih banyak orang bisa menjaga kesehatan dengan tepat. Ingat, kesehatan itu investasi paling berharga, dan tubuh kita memberi sinyal agar kita memperhatikannya. Tetaplah bijak dalam memilih makanan, rutin memeriksa kesehatan, dan hidup aktif agar setiap hari terasa lebih bugar dan menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, bugar, dan penuh energi.